Hai my dear, jumpa lagi dengan Ekna dalam A Walk to Remember. Nah, yang penasaran dengan jawaban pertanyaan perbincangan dengan Dr. Krisna Wijaya kemarin, ini jawabannya. By the way, kalau belum lihat video sebelumnya, mesti lihat dulu. Dan thanks ya yang udah ngedukung, like, dan subscribe. Lanjut yuk bersama Dr. Krisna Wijaya. Wah, Tuhan pemeliharaannya. Nah, itu saya salah nggak sih Bu Krisna? Enggak ya. Karena spirit roh saya itu benar-benar menyala. Benar-benar saya menyala. Saya walaupun nggak bersuara, tapi saya bisa menyanyi, menyembah. Tapi nggak ada suara. Nggak ada suara. Cuma saya mikir gini, ini kalau suara saya nggak keluar, setan nggak dengar. Saya mikirnya gitu. Kalau suara saya nggak keluar, setan nggak dengar loh Tuhan. Tapi kan ini bukan setan masalahnya. Nah kadang, ini bukan setan, ini masalahnya virus adalah virus gitu. Salah nggak sih Bu Krisna? Ya nggak salah, Mbak. Oh, betul memang, itu kan sebuah doa kita dan memang itu harus sebagai ekspresi iman kita. Ekspresi iman kita. Jadi walaupun seperti tadi Mbak Ina katakan, mungkin doa tidak bisa diucapkan, tapi ekspresi iman itu kan bisa ditunjukkan, Mbak. Ya karena, dengan cara apa ya? Tapi Mbak Ina katakan bahwa roh yang menyala-nyala. Saya katakan ketika Mbak Ina memang punya sebuah sesuatu yang kuat, artinya roh itu menyala-nyala, akan tiba-tiba Mbak Ina akan beroleh kekuatan yang bahkan ada orang bilang out of the box. Iya, betul. Artinya di luar pemikiran manusia, harusnya dia bisa jalan, tapi dia bisa jalan. Di luar pemikiran manusia yang harusnya dia tidak bisa begini. Makanya kita pernah dengar orang lumpuh tiba-tiba dia bisa mungkin artinya berdiri tiba-tiba karena sesuatu yang ada dorongan yang dalam dirinya. Nah, saya punya pengalaman Mbak Igna ya, mungkin ya, saya tidak perlu sebutkan orangnya. Saya beberapa hari lalu sempat tegas dengan seseorang karena dia sakit. Dia bukan sakit COVID, tapi dia sakit yang lain, tapi dia mungkin karena sakitnya ini berkenaan dengan COVID dan dia mendengar banyak kematian di sini sana sini, self pity-nya itu main, rasa mengasihani diri itu main, dan lalu dia menangis. Dan ketika nggak tahu ya, tiba-tiba saya tahu dia sakit, kemudian satu hari saya terdorong untuk menelpon dia. Ini dia ini seseorang yang sebetulnya secara iman sudah kuat banget. Nah, lalu ketika saya telepon dia menangis karena katakan dia sakit dan sebagainya. Saya katakan, kamu ini bukan orang Kristen baru. Jujur saya pada waktu itu agak emosi juga, Mbak Ina tahu bahwa saya kalau ini kan suara cukup keras ya, artinya dalam kondisi yang tidak marah aja suaranya banter, apalagi ketika saya mau mengingatkan seseorang di dalam lewat telepon, saya bilang, saya tuh nggak kenal kamu deh saat ini. Kamu ini kan bolak-balik kan bicara tentang iman, bolak-balik iman dong. Praktekin dong apa yang selama ini saya bukan berarti orang yang banget ya Mbak ya, maksudnya saya memang orang karismatik, tapi saya itu bukan orang yang sampai kebablasan begitu ya. Saya bilang, buktikan dong imanmu. Selama ini kamu tuh kalau nasihatin orang gimana? Ayo. Dan jujur pada waktu itu saya berdoa kepada Tuhan dengan dia lewat telepon. Sambil saya berdoa itu dengan penuh emosi, jujur. Kenapa? Saya lihat kamu kok tidak sesuai dengan apa yang kamu omongin selama ini. Ya, itu. Jadi saya berdoa, ayo kamu harus sembuh. Kesembuhan itu bukan semata-mata dari obat. Kesembuhan itu bukan semata-mata dari kondisimu. Kesembuhan itu dari dirimu sendiri, pikiranmu sendiri. Firman Tuhan bilang hati yang gembira itu obat yang manjur. Kamu harus bisa membangkitkan itu. Kamu harus bisa praktekin imanmu. Jangan cuma ngomong tok. Lo betul Mbak Ekna. Dari emosi saya yang keluar, ya, dia bilang saya seperti ditemplak, Bu.
Saya seperti ditemplak, dia katakan begitu, dan akhirnya dia keluar dari persembunyiannya, dari drama sakitnya, ya dan sebagainya. Yang didramatisir ya. Ya, dan puji Tuhan, dalam beberapa hari yang lalu dia sudah main ke Kopi Mili 2 kali. Wah. Sudah menikmati kopi. Iya, sudah makan susu dan rasa. minum di Kopi Mili. Iya, sudah menikmati. Ternyata pada waktu dia jadi selama ini dia obat. Jadi pada waktu dia bilang, obatku sudah habis, penyakitku belum sembuh. Saya katakan, ayo, sekarang praktik iman. Ayo, kendalikan pikiran. Jangan kamu penuhi dengan ketakutan. Jangan mau kalah dengan berita-berita kematian. Ayo bangkit. Ayo, aku mau lihat pribadimu yang seperti kamu omongin selama ini, bukan seperti yang sekarang. Dan dia katakan, ketika dia datang ke Kopi Mili, dia cerita, Bu, ternyata dokter juga bilang hal yang sama dengan ibu. Lalu bibi saya juga bilang, ini kamu pasti stres. Nah, itulah yang saya katakan. Jadi sekali lagi kembali ketika sakit apapun yang Anda derita, bahkan masalah apapun yang Anda derita, yang paling bisa membuat Anda bangkit itu bukan orang lain. Walaupun betul orang lain itu menjadi booster. Mesti ditemplak dulu ya. Ya, kadang-kadang harus dipukul dulu Mbak Egna. Pipinya mesti ditampar sendiri, pok biar sadar gitu ya. Biar sadar. Tapi butuh orang lain untuk mengingatkan. Iya, benar sekali. Tuhan itu baik. Jadi kalau Tuhan sudah mengizinkan, pasti Tuhan akan kirim beberapa orang, kirim orang-orang di sekitar kita untuk menegur, untuk meneguhkan. Tapi kalau kita dablek ya kita tidak tahu. Jadi inti yang saya dapatkan bahwa iman yang kuat itu akan menjadi kuat jika kita praktek iman ya Bu Krisna ya. Betul. Kalau tidak praktek iman, ya udah. Ada satu hal yang kita harus pahami dari kata mengetahui ya. Jadi mengetahui dengan benar-benar artinya gini, Anda belum tahu kalau Anda belum praktek. Kalau saudara dan saya bilang, saya sudah tahu firman, saya bilang selama saudara dan saya belum praktekkan itu, Anda belum tahu. Karena kata tahu itu berarti berkaitan dengan melakukan sesuatu. Jadi kalau saudara bilang, aku tahu kok, aku harus ngampuni. Dan persoalannya sudah praktik belum. Kalau belum berarti Anda belum tahu. Ya. Anda hanya melihat kulitnya aja. Anda hanya ngerti, tahu dalam tanda petik hanya di kulitnya aja. Tapi betul-betul Anda tahu dan menjadi dan betul-betul tahu itu ketika Anda menjadi pelaku. Saudara dan saya menjadi pelaku di dalamnya. Disitulah saya tahu. Oke, benar. Memang perlu praktek. Dengan praktek, kita semua menjadi pelaku. Dengan kita menjadi pelaku, nah disitulah iman itu menjadi kuat ya, Bu Krisna ya. Betul, seperti sekali bilang ini, aku tahu api itu panas. Persoalannya adalah kamu tahu dari kata orang, atau kamu tahu karena kamu pernah pegang api. Bedanya di situ ya. Ya, karena kalau kamu belum pernah pegang api, berarti emang tahu itu teori. Ya, kalau just teori doang masih omdo ya gitu. Tapi begitu dia praktek itu beda. Ada kekuatan. Otot kita juga jadi kuat juga. Semuanya jadi lebih kuat. Itu harus dilawan, Mbak Egna. Masalah penyakit itu harus dilawan. Dan siapa yang bisa melakukan? Diri kita sendiri. Siapa yang bisa membuat kita bangkit? Diri sendiri. Makanya dulu kalau kita generasi X ini ada satu lagu kalau tidak salah, lagunya Rocker Ricky Astley ya. Orang yang narkoba itu bisa bangkit karena dirimu. Saya sudah lupa lagunya ya. Dirimu sendiri. Iya betul. Saya juga sudah lupa. Mungkin kalau Bu Krisna nyanyinya satu bait saya ada ingat. Ini membukakan fakta kelahiran kita baik. Nah, kalau sudah ya betul. Iya, saya setuju Bu Krisna ya. Memang perlu ada orang ketiga, maksudnya siapa menjadi penasehat kita. Dan ingat bahwa Tuhan kalau mengizinkan pasti Tuhan akan menyertai gitu. Saya merasa saat 2 minggu saya nggak mau makan karena enek, karena ini saya hanya minum susu. Minum susu aja. Tetapi ternyata untuk membuat tubuh ini kuat, itu kan nggak cuma susu.
dia harus ada makanan padat karena saya kan sudah biasa jalan-jalan, beda dengan bayi gitu kan ya. Terus saya ditanya, gimana Mas sudah bisa makan belum? Suatu hari Pak Nathan, wah Pak Nathan ini memang luar biasa sekali. Beliau tidak pernah lepas cek 1 minggu, setelah 2 minggunya beliau tanya, gimana Mbak Edna sudah ada selera makan belum Pak? Saya kalau makan rasanya muntah sekarang. Terus gini, Mbak Edna itu orang kuat, kok malah ngelokro. Kata-katanya itu kayak gitu, memang itu perlu. Ayo sekarang nggak usah dirasakan, bener Bu Krisna. Yang dimakan tuh rasanya kan anyep, asin gitu aja kan ya. Nah tapi bener, diri sendiri. Saya sudah dikasih kekuatan sama Tuhan, tapi saya nggak praktek, nggak jalan. Betul. Yeah. Nah setelah 2 minggu saya kok saya cuman gini ya. Nanti saya nggak akan bangun-bangun dari tempat tidur. Akhirnya bener, saya yang dikatain Pak Nathan, bener banyak deh. Meskipun ada buah, ada apa. Bener, saya langsung bangkit, saya duduk, saya minta dibelikan ini, dibelikan itu, saya makan. Walaupun nggak ada rasa, Bu. Jadi misalkan makan sup ikan, itu seperti disedot, surut tanpa nasi. Karena saya nggak tahu rasanya. Rasanya ora mudeng. Nah, suatu saat ada yang tanya, Mbak Edna rasanya gimana? Maaf, aku tidak jelas rasa di tubuhku. Rasanya itu gimana ya, aku nggak ngerti. Tapi ternyata orang membaca itu beda. Aduh kok Mbak Edna sampai hopeless. Padahal saya nggak ada hopeless. Tapi bener ya Bu Krisna. Yeah. Kita itu memang bener-bener saat menulis, saat ngomong itu harus, ya kita memang nggak ngerti karena mereka nggak ngalami gitu. Nah itulah bener. Praktek iman itu memang membutuhkan kekuatan. Apalagi dari saat sakit. Lalu gimana Bu Krisna? Jika mungkin sakit nggak cuman corona, ya corona ini memang aduh sudah sentil banget, begitu masuk di tubuh sentil, dia kemana-mana gitu membuat kita jadi kayak gitu. Mungkin ada yang lain-lain. Apa semangat spirit yang harus kita lakukan dulu supaya kita belajar untuk ya itu tadi. Kalau pas ketemu sama Bu Krisna, ketemu sama Pak Nathan dikasih kata-kata keras, tapi kalau tidak ada orang yang menasehati bagaimana membangkitkan. Nah, ini pasti banyak nih yang lagi isoman, yang lagi kayak saya kemarin, tapi Tuhan untungnya proteksinya luar biasa deh ya kayak gitu. Jadi mungkin dia nggak mau lagi nyetel YouTube, saya masih mau nyetel YouTube lagu penyembahan, saya masih mau gini-gini. Nah, gimana Bu Krisna? Apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama saya katakan tetap harus memandang Tuhan ya, baik. Nah, memandang Tuhan dan gini loh, flashback lah. Ya. Flashback lah, lihat review lah. Dulu Tuhan tolong. Ini juga pasti Tuhan tolong. Nah, itu dia ya. Dan besok pasti Tuhan tolong. Ini yang pertama tuh itu, yang kedua memang harus kemudian bukan hanya memang kita bilang oke, orang bilang, oh Tuhan kan tidak kasat mata, tidak bisa dilihat, oke, ya. Nah, tapi yang jelas jangan berharap kepada manusia. Manusia itu ada 3 tipe. Satu ngopeni, satu netral, artinya yes diem aja. Yang ketiga ngeponi. Ngepo. Kepo. What's the meaning is kepo? Kepo itu cuma pengen tahu. Iya betul, kepo deh. Jadi yang satu betul ngopeni, yang satu netral, yang ketiga ngeponi. Nah, yang ngeponi itu lebih banyak daripada yang ngopeni, Mbak. Iya betul. Nah, jadi jangan pandang manusia. Nah, di sini adalah kamu itu bergumulnya dengan Tuhan. Nah, kalau ketika Anda merasa bahwa Tuhan tidak kasat mata dan udahlah nonton yang baik-baik, nonton yang kita pikirkan yang lucu-lucu. Ya, jadi ketika saya sendiri sudah dengan ketika Roh Kudus sudah dobrakkan pikiran saya sudah paham semuanya, saya buka YouTube, Mbak. Tidak harus selalu bersifat rohani. Iya betul. Tidak harus selalu bersifat rohani. Kebetulan saya kok ya tidak terlalu orang yang ngeroh-ngeroh banget loh Mbak Edna, yang tidak boleh buka YouTube yang non rohani. Enggak. Saya buka mukbang. Tahu mukbang Mbak Edna? Apa Bu? Mukbang itu yang makan banyak, orang makan banyak. Yang makan sampai orang kilo-kilo. Oh, jadi untuk supaya mentransfer ya. Saya untuk makan, jadinya yang saya tadinya tidak ingin makan kan benar nonton itu Mbak.
Jadi lihatnya orang yang makan banyak ya. Ya, Kalau saya Iya. lihat menu makanan aja Bu, makanan tertarik besok beli, ternyata nggak doyan, tapi bener Jadi ketika saya nonton mukbang, lu kok ya dia makan enak ya. Nah, karena saya itu Saya- saya GoFood. Saya akan coba beli hal yang sama yang memang kopi ada di mini Indonesia. tutup soalnya ya. Apa? Kopi Oh mini iya, tutup kopi mini sempat tutup beberapa waktu. Ya, karena jadi isoman. tapi kan ada pegawai, jadi sempat tutup mungkin sekitar berapa minggu. Ini terus kemudian pegawai yang handle. Nah itu jadi saya tidak, kalau memang Anda tidak bisa melulu nonton hal yang rohani, kenapa nonton yang sesuatu yang di luar itu? Jadi harus, wah maksudnya memandang Tuhan itu apakah harus dengar firman Tuhan? Enggak. Sekali lagi Tapi kita tuh punya Tuhan yang fleksibilitinya tuh begitu luar biasa. Tuhan mengasihimu dan Tuhan memberikan kamu kesempatan. Yang penting kamu arahkan untuk tujuan, bukan sesuatu yang Anda tonton, bukan sesuatu yang menyesatkan, tetapi kamu lihat sesuatu yang masih dalam, walaupun memang itu di luar nalar ya, saya sendiri suruh makan segitu banyak aja nggak mampu, tapi setidaknya untuk membangkitkan keinginan saya untuk makan. Dan kemudian justru ketika COVID-19 saya menyerang saya ngalami sesuatu seperti pandangan-pandangan yang saya baru, bagaimana cara menikmati hidup, bagaimana apa nanti yang saya lakukan ketika saya sembuh, saya harus bagaimana. Nah di situ justru terbuka. Jadi saya nonton yang lucu-lucu, yang membuat Ya betul, Bu Krisna, saya nonton betul. sesuatu yang ya kebetulan saya itu kan sukanya kalau film anak-anak Upin Ipin, SpongeBob. Jadi Iya betul. sifatnya yang tidak terlalu ini Mbak Ikna, terlalu berpikir keras ya. Tapi betul, iya betulnya ini tadi praktek iman tuh seperti itu. Jadi memang tidak harus, berarti harus baca Alkitab. Mungkin saat sakit baca Alkitab nggak bisa itu, bener nggak bisa. Iya. Jadi saya nggak usah dipaksain. Iya, jadi audio dengerin, ada dipaksa untuk dengerin audio aja, nggak apa-apa. Yeah. Nah, tapi saya nonton yang lucu-lucu. Terus nonton yang lucu-lucu, kami bertiga kan sama-sama isoman, cuman beda-bedanya lebih kuat saya yang agak nggak kuat itu. Jadi saya tuh bisa ketawa, setelah ketawa batuk-batuk. Nah gitu. Tapi bener, inilah langkah iman yang harus kita lakukan. Anda meminta sama Tuhan gitu ya Bu Krisna? Sembuhkan, tapi keplek-keplek kok, ya nggak bisa. Iya, makanya saya katakan sembuh atau tidak, bangkit atau tidak, sekali lagi penentuannya itu ada di dalam tangan diri kita. Betul. Harapan Anda apakah ada? Jadi harapan itu seperti kita sedang membangun sebuah rumah, ya toh. Tapi rumahnya ditutup. Kalau rumahnya ditutup kan Tuhan nggak mungkin datang, rumahnya ditutup, harus buka gitu ya. Kayaknya kayak gitu kan. Tuhan pun mau Anda itu proaktif. Itu dia. Anda proaktif, artinya jangan selalu mengikuti perasaan. Sekarang lagi tren. Iya. Jadi izinkan Roh Kudus bekerja sama dengan saudara. Dengan cara apa? Anda juga harus mulai. Ketika Anda mulai, wah 50% sudah dikerjakan Tuhan kok. Kan minimal 50% sudah dikerjakan Tuhan. Nggak susah. Kerjakan sisanya. Dan pasti 50% dikerjakan Tuhan itu yang maha berat. Iya. Saya percaya itu Mbak Ikna. Betul. Saya sangat percaya itu bahwa Tuhan nggak pernah tinggal diam dalam hidup kita. Ya sebetulnya Roh Kudus itu sudah seringkali ngomong sama kita, seringkali mengingatkan kita, hati kita. Nah kalau ditanya dari mana Roh Kudus bicara dengan kita, Anda punya suara hati kan? Nah saya mau jelaskan di sini bedanya suara hati dengan Roh Kudus apa. Nah kalau suara hati itu ada dua suara baik dan suara buruk. Suara baik dan suara jahat. Artinya, kalau bilang yuk berbuat baik, itu suara hati baik. Ada yang jangan lakukan ini aja, itu suara hati. Itu suara, baik. Roh Kudus itu suara itu pasti baik. Roh Kudus itu suara itu pasti baik. Nah, ketika seseorang menjadi percaya Yesus, ketika saya katakan, ketika saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tinggal di mana? Di hati kan? Nah, dia mengcover suara hati kita yang baik. Oke, gitu ya. Jadi segala sesuatu yang berbicara baik
itulah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus mengcover dan menangkap sisi baik, suara hati yang baik itu. Pasti kalau yang jelek pasti nggak akan Bukan ditangkap. dari Roh Kudus. Bukan dari baik, betul. Jadi itu cara kita membedakan mana suara hati saya, dan mana suara Roh Kudus. Jadi kalau sesuatu yang baik itu pasti datangnya dari Roh Kudus, karena dia mendompleng, dia tinggal di situ. Ya, benar sekali. Nah, inilah di saat kita mengalami sebuah masalah ya, memang dibutuhkan. Kadang ada orang banyak yang mengatakan saya percaya sama Yesus, saya percaya dengan Tuhan, tapi cuma percaya tidak melakukan sesuatu. Nah, apa yang aksi yang harus dilakukan? Buktikan bahwa kita percaya itu ternyata begitu. Jadi kita mesti praktekkan iman kita. Kalau iman tidak dipraktekkan, cuma punya iman tapi nggak kuat ya Bu Krisna ternyata. Teori, Ya, makanya betul. Yakobus bilang iman tanpa perbuatan itu kosong, sia-sia, mati. Artinya tidak ada gunanya. Betul. Kata mati di situ artinya tidak ada gunanya. Kata mati di situ artinya kosong. Kata mati di situ artinya sia-sia. Ya, betul sekali. Dan mungkin juga iman sekarang naik gitu kan, naik. Ya, oke. Semangat karena kita semangat, langsung grafiknya naik. Tapi tiba-tiba ada masalah yang tidak pernah dialami dan belum pernah bisa turun juga ya Bu Krisna ya. Bisa down, Mbak Egna. Jadi perlu praktek itu. Bisa up and down. Nah, makanya yang seperti tanaman harus disiram terus. Oh iya, betul sekali. Menyiramnya pakai apa? Firman Tuhan. Nah, betul. Makanannya pakai apa? Firman Tuhan. Memikirkan yang indah tentang kebaikan Tuhan. Nah, itu menyiram iman. Disiram, lalu dipraktekkan, disiram lagi, dipraktekkan, seperti itu ya. Nah, memang benar. Nah, dengan kita bisa bisa menguatkan iman kita, jelas imun kita pasti akan lebih baik, akan ketika naik. Iman kita kuat, dia akan mengendalikan pikiran kita. Dia akan jadi ketika iman kita kuat, hati kita akan kasih sensor kepikiran. Betul ya, betul sekali. Ya kan pengendalikan semua di hati kan Mbak. Nah, makanya Amsal berkata, jagalah hatimu dalam segala keadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Nah, dia akan jadi ketika iman kita yang kuat itu, hati kita akan kasih sensor kepikiran. Ya, betul sekali. Nah, inilah pentingnya dalam kehidupan kita, kedekatan kita dengan Tuhan setidak-tidaknya memberikan makanan di roh kita lebih kuat lagi. Memang harus didefinisikan dengan jelas ya Mbak. Bagaimana Bu? Itu jangan hanya aku udah ke gereja kok, aku sudah baca firman, orang begitu banyak. Tapi sekali lagi, sudah praktek belum? Itu dia. Jadi seperti kita kuliah. Nah, ini karena beliau kan dosen pasca sarjana nih ya di Harvard, kuliah sampai S3, S4 ya kan. Tetapi kalau tidak praktek ilmunya, kayaknya juga sia-sia ya Bu Krisna ya. Jadi kalau jujur ya Mbak Egna ya, kalau bicara dengan orang lalu orang bilang dia kan rohani. Nah, rohani itu harus didefinisikan. Rohani yang bagaimana yang kamu maksud? Betul. Kalau cuma pergi ke gereja, orang layanan ya, banyak sih orang begitu. Persoalannya itu sudah dipraktekkan belum? Apa yang kamu tahu itu, apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca itu sudah dipraktekin belum? Nek sudah praktek dan kau sudah menikmati betul, itu yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi pengalaman pribadi dengan Tuhan itu maaf ya, untuk Bapak Ibu yang selama ini berbicara tentang audible, bicara tentang ketemu dengan, kita hanya bicara soal ketemu dengan Tuhan secara kasat mata dan penglihatan itu. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu justru di tengah-tengah persoalan hidupmu yang betul. Benar. Hari ini benar-benar saya mendapat pencerahan yang cukup luar biasa. Tetapi inilah pendidikan atau pengertian yang membawa kita mengerti tujuannya apa. Ternyata harapan itu kalau kita ngelokro ya ikut ngelokro. Jadi memang harus ada desakan-desakan yang membuat bisa keluar seperti itu gitu kan ya. Nah,
Tapi yang jelas ada penyemangat hari ini yang saya dapatkan adalah iman itu kalau kita tidak praktek maka nggak ada kekuatan. Ternyata prakteknya itu tidak cuma sekali, everyday praktek. Betul. Ya Bu Krisna ya, Betul. ternyata harus tiap hari dipraktekkan. Betul. Meskipun Anda sudah baca Alkitab, meskipun pelayanannya itu dari pagi sampai sore, ya kan, pagi sampai sore. Nah, agar kita tahu memang segala sesuatu ada dampak, ada plus minus, tapi kalau kita bisa mengerjakan dengan iman kita yang baik, kayaknya akan baik ya Bu Krisna ya. Ya. Seperti itu. Aduh, Amin. ini kami duduk berdua, ini kami sudah menikmati loh susu gula Jawa. Susu gula Jawa, terus ada bakso gitu kan. Saya membayangkan aja Bu Krisna setelah ini saya akan makan gitu kan ya. Ya, Jadi ya, imun saya ya. makin kuat gitu. Oke, Bu Krisna, sebelum menutup, pesan semangat untuk pembakar iman kita agar selalu Ya. spirit kita menyala-nyala. Silakan Bu Krisna. Ya, Pak Igna, tidak ada yang paling bisa menolong dirimu. Ya, yang pertama Tuhan pasti ya. Ya, tidak ada pribadi yang lain, tapi yang kedua adalah dirimu sendiri. Ya, Betul. engkau bisa bangkit dari keterpurukan, engkau bisa makan ketika sakit, engkau bisa tetap eksis walaupun mungkin di PHK. Ya, dengan kondisi seperti ini, ya yang bisa membuat engkau bangkit dan bisa menolong diri orang lain yang engkau kasih adalah dirimu sendiri. Jadi jangan pernah menyerah. Karena ketika engkau menyerah, Tuhan yang maha baik itu akan memberikan engkau seperti apa yang engkau mau. Tapi ketika engkau berkata kepada Tuhan, kuatkan aku, karena aku ini tulang punggung keluarga. Kuatkan aku karena aku ini sendiri. Kuatkan ke aku dan aku harus bangkit. Tuhan akan kasih engkau kekuatan. Roh Kudus akan mampukan kamu. Jadi dan saya mau katakan engkau tidak sendiri. Engkau tidak sendiri. Roh Kudus, Sang Parakletos, pendamping, ya, yang Tuhan sudah utus untuk menghibur, untuk memberikan kekuatan, itu ada di dalam hidupmu, ada di dalam hidupmu. Di dalam Yesus, engkau punya teman sejati, yaitu Roh Kudus, Tuhan sendiri. Ya, jadi tidak sendiri. Ya, betul sekali. Alone but not loneliness. Ya. Sementara bagi rekan-rekan yang non-Kristen yang Anda punya keyakinan sendiri sesuai dengan keyakinan Anda, banyak berdoa. Banyak berdoalah dan mintalah hidayah dari Tuhan. Betul sekali. Anda akan melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup Anda sesuai dengan keyakinan Anda. Jangan pernah menyerah. Amin. Jangan pernah menyerah. Baik. Itu yang saya. Oke. Bu Krisna, terima kasih sekali atas waktunya, sudah menginspirasi kita semua dan blessing buat kita semuanya. Berharap kita semakin kuat, menguatkan iman kita sehingga bisa menaikkan imun. Karena kita nggak mungkin berpikir bahwa pandemi tetap akan kita lewati, virus corona akan pergi, enggak. Dia akan ada bersebelahan dengan kita. Tetapi kita sudah punya strategi untuk membuat dia tidak bisa apa-apa. Ya, itulah hikmat yang dibutuhkan. Kita perlu hikmat. Dari mana kita dapatkan hikmat? Ya, iman yang kuat itulah. Tanpa itu kita nggak bisa apa-apa. Begitu ya Bu Krisna ya? Ya, Oke. tetap jaga prokes. Iya, jaga prokes yang ketat. Oke, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Akhir kata saya, Ekna, dan narasumber Bu Krisna. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Shalom. Tuhan memberkati.